pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Jangan pikir pagi-pagi ini saya lagi mau bercocok tanam, tapi di kiri kanan saya memang lagi banyak benih. Nah, ini lokasinya di Kabupaten Sukabumi, dan hari ini saya mau ajak Anda, kita ketok pintu, kita lihat apa saja ya kira-kira yang sedang dilakukan oleh sosok yang penting dalam dunia pertanian. Masih muda, sapaannya Mas Wamen, Wakil Menteri Pertanian, Mas Sudaryono. Ini lagi sibuk nih, coba kita lihat. Nih Mas Dar, halo, selamat pagi. Ini lagi ngapain ini di sini? Kita lagi di namanya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Di sini ada pembibitan kopi, kakao, jadi pembibitan untuk tanaman perkebunan. Oke. Dan penyegar itu yang kita minum. Kopi, teh, kakao. Oh, itu masuk dalam tanaman penyegar ya. Ngomong-ngomong tanaman industri, berarti di sini juga ada apa, Mas? Ada tempat riset ya? Ada tempat riset, ada pembibitan itu sendiri, kemudian ada juga pasca kalau kopi, pengolahan kopinya gitu, ada pengolahan kakaonya, ada di sini ada semua. Nanti lebih baik daripada saya jelaskan, kita lihat gitu. Oke. Ini ngomong-ngomong ya pemirsa ya, kemarin itu Mas Dar ini baru pulang dari Belanda, benar? Iya. Baru pulang dari Belanda, ngapain di Belanda? Kita pergi ke namanya Wageningen University dan Research. Itu adalah universitas terbaik nomor 1 untuk agriculture yang ada di Belanda. Nah, saya bawa delegasi, ada yang dari akademisi, dari kampus, beberapa kampus kami bawa, termasuk Pak Rektor IPB, Dekan Unhas, kemudian Dekan Perikanan di Pajajaran, dan beberapa akademisi yang lain, khususnya di sektor agriculture ya. Agriculture itu kan kalau di negara lain kan nggak hanya pertanian, tapi juga ada perikanan di situ. Nah, termasuk juga dari Kementerian Perikanan, Pertanian kami juga, kemudian ada BUMN pangan kita, Agrinas Palma, Agrinas Pangan, dan Agrinas Jaladri. Itu kita lihat teknologi juga di sana, atau ada yang mau dibawa juga ke Indonesia? Ya kan, kita kan intinya Presiden kan ingin ada akselerasi, ada sesuatu yang setelah kita beresin beras, jagung, dan seterusnya, kita ingin akselerasi ke tanaman hortikultura kita, buah-buahan, sayur-sayuran, bunga. Kemudian juga akselerasi terkait perikanan kita, perikanan darat, budidaya khususnya gitu. Nah, kita mencari teknologi terbaik, apa-apa yang bisa kita adopsi di sana gitu loh. Karena kan kita harus belajar dari expertnya dong gitu ya kan. Memang itu tadi Mbak, kebanyakan kita itu kan mencoba pelihara lele, mencoba nanam sayuran di greenhouse. Yeah. Tapi kadang-kadang sumber informasinya itu cuma dari TikTok atau dari sosmed yang, mohon maaf, saya harus katakan kadang-kadang dari sisi akademiknya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga banyak yang gagal. Kalau gagal, orang tuh demoralisasi, kemudian nggak mau nyoba lagi. Nah, kita ingin belajar dari yang expert, kemudian di pertanian kita adopsi keindonesiaannya, karena mereka kan bikin risetnya based on di sana ya. Nah, itu keindonesiaannya kita adopsi, kerjasama dengan IPB, pertanian, maka hasil risetnya ingin bagaimana kita sebar dengan cara yang benar. Cara pelihara bandeng yang benar gimana sih? Cara bikin tambak udang yang benar modelnya seperti apa sih? Atau cara bikin greenhouse yang smart gitu ya, yang nggak terlalu mahal gitu ya, efisien tapi hasilnya bagus tuh bagaimana sih? Nah, itu kita ingin sebanyak mungkin anak muda khususnya, itu kita ingin mereka semua terlibat dengan cara yang benar. Biar nggak demoralisasi pemirsa, sama seperti yang satu ini, karena tadi kan kita menyinggung soal energi. Di sini juga ada riset ya Mas, ya, soal energi adalah biofuel. Nah, kita ke sana ya Mas, kita lihat ya. Oke, yuk. Nah, sesuai janji ya pemirsa, ini adalah tempat untuk melakukan pengolahan dan penjernihan. Yang tadinya bahan bakunya Mas ada macam-macam ya Mas ya? Jenisnya mulai dari ada biodiesel, ada bioetanol. Nah, dua-duanya namanya biofuel. Nah, kalau biodiesel itu sumbernya asam lemak, itu dapat dari sawit. Nah, bioetanol itu dapatnya dari molasses, dari tebu. Pati ya? Dari situ. Nah, jadi pemirsa, ini adalah tempat di mana dilakukan penjernihan, ada pengolahan, dan ini ada di Indonesia. Mungkin untuk orang yang belum pernah tahu sebelumnya ya Mas ya, tapi kita berpotensi, berkapasitas untuk membuat ini
Artinya gini, fasilitas ini itu sudah ada banyak di titik di Indonesia. Itulah kenapa kita sudah pakai B35 sekarang. Artinya dari 1 liter 35%-nya itu berasal dari minyak sawit. Yang alat ini kurang lebih sama itu dimiliki oleh banyak pengusaha. Fasilitas plan-nya ini. Oke. Nah, kemudian pemerintah memutuskan untuk B-nya makin naik. Nah, kalau B35, B40 tahun ini, sekarang ini kita lagi proses ke B40, artinya 40% dari 1 liter biodiesel kita itu dari minyak sawit, dari CPO. Nah, nanti B50 di akhir tahun, di awal tahun 2026, dan seterusnya. Ya. Artinya, kan orang tanya, loh, kenapa nggak langsung aja? Karena Nah, ini itu. kan mesti dibangun, pabriknya mesti dibangun, kan? Artinya kalau makin naik volume persentase biodieselnya, itu kan artinya pabriknya kan makin harus ditambah, kapasitas pabriknya ditambah atau pabrik baru harus dibikin gitu. Oke. Nah, sehingga butuh proses untuk supaya secara bertahap kita naikkan. Plus CPO ini kan menjadi bahan baku untuk biofuel, juga ada alokasinya untuk keperluan lain kan ya Mas ya? Betul. Kan lebih besar memang untuk pangan. Untuk pangan. Kalau kita kan ada untuk minyak goreng di kita, sisanya kita ekspor. Dan kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia anyway, ya kan? Betul. Nah ini adalah reaktornya ya Mas. Ini adalah kapasitas untuk 1 BRMP ini ya Mas. Nah kalau targetnya Mas, target paling realistis dan terdekat dari Prabowo Subianto apa? Gini, visi beliau itu visi besarnya adalah kita negara pulau, luas lahan kita besar, kita negara tropis. Maka comparative advantage kita adalah agriculture. Ditambah kita itu selain tanah kita subur dan matahari ada sepanjang tahun, ternyata kandungan alam di bawah tanah kita itu juga kaya akan mineral, kaya akan migas. Nah, keinginan beliau adalah bagaimana hilirisasi yang sudah dicanangkan dan sudah dibangun dan sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi diteruskan oleh Pak Prabowo untuk swasembada pangan, which is yang sudah kita kerjakan. Kita tidak impor lagi beberapa komoditas pangan kita, dan juga swasembada energi. Nah, swasembada energi dari mana? Dari sumber daya alam kita. Kalau fuel berarti berbasis tanaman, yang tanaman itu membutuhkan tanah dan matahari, which is kita punya. Iya. Dan juga sawit, kita adalah produsen sawit terbesar di dunia. Dan ada juga Ada yang pati, molasses, macam-macam ya. Betul. Nah, kemudian ada ketahanan energi kita dari misalnya baterai. Makanya kita ingin hilirisasi dari produk mineral kita, nikel, boksit dan seterusnya, supaya baterai itu juga menjadi satu solusi. Ya, jadi nggak cuma ini jadi gitu ya. Kita nggak mengandalkan fosil. Oke. Lagi di masa yang akan datang. Visinya gitu. Mas, tempat seperti ini untuk melakukan pengelolaan ini, apakah nanti akan ada lagi selanjutnya, mau dibikin lagi di mana, di tempat lain gitu? Kan ini intinya badan ini kan riset. Kita memberikan alat modeling dalam bentuk riset, sehingga hasil risetnya itu bisa di-copy, diterapkan, di-applied oleh siapapun itu, khususnya baik BUMN maupun swasta. Gitu. Intinya kan gitu. Kita menyediakan semacam modeling. Jadi pemerintah itu lebih ke arah modeling biofuel, kemudian modeling pengelolaan greenhouse, modeling pengelolaan perikanan budidaya. Jadi bikin model yang benar sesuai dengan riset-riset, kemudian model itu bagaimana di-applied di masyarakat. masyarakat. Nah, ini penting. Karena mungkin selama ini banyak orang yang belum tahu. Betul. Ini adalah yang dilakukan salah satunya, pemirsa. Betul. Kalau ini adalah bicara soal biofuel, nah ada lagi yang lain gitu ya, Mas ya. Mulai dari tadi ada greenhouse, terus apa lagi tadi? Misalnya budidaya kakao yang benar, budidaya kopi yang benar, budidaya padi yang benar, budidaya tadi greenhouse itu kan nanti macam-macam, ada yang sayuran, ada yang buah-buahan, ada yang bunga kan gitu ya. Kita kan juga ada tuh. Kita kan produsen terbaik juga, salah satu bunga anggrek itu. Nah, bunga anggrek. Itu juga ada perlakuan juga gitu. Itu satu industri juga loh, Mbak. Nah, ini kalau yang satu ini pemirsa, saya mau ajak Anda juga kita lihat kalau di sini tidak hanya soal riset aja ya Mas ya. Ini juga ada satu yang ternyata sudah terbukti, sudah bisa diimplementasikan. Ini Mas, biodiesel B100. Road test. Jadi tes bisa B100? Bisa. Jadi maksudnya
kita ingin membuktikan bahwa kalau B-nya ini makin lama makin naik, di ujungnya kan B100. Bisa nggak sih sebetulnya B100? Artinya minyaknya itu betul-betul semua dari nabati, dari sawit. Ternyata bisa. Nah, kan ternyata bisa. Ternyata bisa. Jadi bisa move on sebenarnya Bisa dari move on. fossil Ini, fuel. kalau ditanya, terus kenapa nggak segera? Ya ada pertimbangan ekonomi, ya ada pertimbangan, ini kan harus di-switch antara pangan sama energi. Kemudian kalau B-nya makin naik, maka kan berarti kita tidak mau mengambil porsi pangan. Mau tidak mau, misalnya industri sawit kita, itu produktivitasnya harus naik, yield per hektarnya harus naik, dengan seed yang baik, dengan perlakuan yang baik, pupuk yang baik, karena kita ingin bagaimana porsi pangan itu tidak diambil. Karena kan orang butuh makan dulu sebelum bahan bakar kan. Nah, jadi satu tantangan ke depan kita adalah dikonversi ke bahan bakar itu tentu kita tidak ingin mengulangi jatah untuk pangan. Baik pangan yang kita konsumsi dalam negeri maupun penyediaan pangan Untuk yang diekspor. diekspor. Nah, ada mungkin yang nanya nih Mas, kalau misalnya pakai nih ya B100 di mobil saya nanti, kira-kira rusak gak ya mobilnya? Kan selama ini pakai fossil fuel. So far sih oke ya. So far nggak ada masalah. Artinya secara pembakaran di dalam mesinnya nggak ada masalah. Hanya mungkin karena mesin dari mobil yang kita pakai sekarang ini itu desainnya adalah untuk fosil, maka ada sedikit misalnya perlu saringan khusus saja supaya. Tapi dalam satu blok mesin untuk pembakarannya dalam piston dan lain-lain itu so far dari hasil yang sudah kita lakukan tidak ada masalah. Oke, Hanya jadi perlu gitu. tambahan itu tadi penyesuaian sedikit aja. Nah, ini Mas, tadi kita udah bicara ya pemirsa, mulai dari soal apa saja yang dilakukan di sini, kemudian apa inovasi-inovasinya. Ya. Mungkin Anda masih penasaran. Jadi kalau sudah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, walaupun di Jokowi kan di ujungnya nih ya. Nah, sekarang kan sudah jalan di Prabowo Subianto. Kira-kira apa ya program prioritas yang dilakukan oleh Mas Wamen ini? Nanti usai jeda. Nah, pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Ketok Pintu. Saya masih bersama Wakil Menteri Pertanian, Mas Dar. Nah, ini kalau kita lihat ya, di kiri kanan saya itu bagus ya, Mas Dar ya. Ini adalah salah satu tempat perbenihan. Perbenihan, pembibitan dan perbenihan ya. Nah, di samping sini ada tanaman yang bisa menjadi biomas. Yang di samping sini juga bisa menjadi biofuel lainnya. Tapi tadi nggak akan lupa, Mas Dar, ini kan sudah menjabat menjadi wakil menteri untuk dua presiden yang berbeda. Walaupun di ujung Joko Widodo, sekarang Prabowo Subianto fokusnya. Prioritasnya apa walaupun sudah duduk sejak 2024, Mas? Fokusnya Presiden Prabowo adalah swasembada pangan, swasembada energi, dan ketersediaan air yang cukup. Itu visi besar, di samping ada makan berisi dan seterusnya ya. Tapi khusus di Kementerian Pertanian itu kita swasembada pangan dan swasembada energi itu ada di kami. Nah, menarik pemirsa, karena bicara soal swasembada pangan yang terkini itu Bulog penyerapannya gabah setara beras bisa sampai 2 juta ton. Bahkan ada yang memberikan predikat ini adalah produksi beras terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Memang data penyerapan berasnya paling besar sepanjang sejarah, dan gudang Bulog itu penuh dengan beras paling banyak ya sekarang ini. Paling banyak Sepanjang sekarang sejarah. ini, oke. Kita di gudang Bulog sekarang udah lebih dari 3,5 juta ton beras disimpan. Sedikit lagi 4 juta. Sebentar lagi 4 juta. Yang kita serap dari bulan Januari sampai dengan sekarang, serap itu hampir 2 juta. Oke. Ya. Nah, yang membedakan adalah tahun-tahun sebelumnya Bulog itu belinya beras. Beli beras masukin gudang. Sekarang nggak, Presiden bilang nggak, saya mau Bulog belinya gabah. Nah, orang nanya kenapa? Karena pertimbangannya Pak Presiden adalah kalau beli beras itu berarti Bulog ketemu dengan pengusaha penggilingan, ketemu dengan pengusaha, tidak ketemu dengan petani. Karena petani tidak punya alat penggilingan gabah jadi berasnya. Tapi kalau Bulog beli gabah, artinya negara, Bulog sebagai armsnya negara ketemu sama petani. Memastikan harga 6.500 dibeli betul 6.500 oleh
Memastikan bahwa harganya dilakukan atau dikerjakan atau dibeli dengan harga yang benar. Oke, jadi saya baru tahu loh, ini adalah perubahan fundamental. Kalau sebelumnya membelinya beras tidak ketemu Sekarang dengan gabah. petani. Tapi kalau belinya gabah, pemirsa berarti akan bertemu langsung dengan petani. Sudah ketemu kan? Oh, oke. Nah, ada lagi Mas. Apa? Kalau seandainya penyerapannya begitu besar dan ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah Republik ini, bagaimana dengan stok gudang, kapasitas gudang Bulog? Apakah nanti harus bertambah atau gimana? Iya. Sekarang ini Mbak, semua gudang Bulog sudah penuh. Nah, terus, wah kalau penuh gimana dong? Kita sewa gudang bukan punya Bulog. Oke. Terus udah kita sewa, masih penuh bagaimana? Ada namanya filial. Filial itu kita karena Bulog beli gabah, digiling kepada penggilingan padi, jadi beras, terus kita nyimpen di tempat dia. Itu namanya filial. Filial. Jadi sudah punya Bulog, sewa, filial. Kalau masih kurang, nah ini sekarang kita mesti prediksi kan, karena udah penuh nih. Ini kan panen terus ya kan, namanya nanam panen itu kan sepanjang tahun ada. Nah, kita lagi juga mempersiapkan sebetulnya dalam periodik waktu sekian bulan ini kita butuh gudang di mana, berapa, Ya. nah available dengan yang existing apa enggak, kalau enggak kita bangun baru. Jadi ada opsi untuk Ada membangun opsi baru ya? Karena kan gini, tahun ini kita panen nih sampai Desember. Tahun depan kan kita panen lagi. Nah, jadi pasti kepake gudangnya. Pasti kepake. Pakai sepak. Jadi kalau bangun sekarang pun, dan sekarang kita bangun, pasti kepake. Oke. Dan Anda juga punya posisi sebagai Ketua Dewas Bulog ya Mas ya? Iya. Nah, ngomong-ngomong soal kita WAS. memastikan dong beres semua dong ya kan. Nah, apa Mas? Jadi setelah kamu duduk di sana, apa yang ditemukan? Oh, ini sepertinya harus diperbaiki di Bulog. Inilah penyebabnya mengapa banyak orang yang jadi kurang percaya. Enggak sih. Ada ungkapan dalam there is no bad soldier, there is always bad commander gitu. Jadi selama komandannya benar, perintahnya jelas, toh nyatanya jalan. Ini masalah policy sama perintah dan kebijakannya mesti clear lah. So far kan begitu kita maunya kita jelas, presiden maunya jelas, diterjemahkan sama Pak Menteri maunya jelas, oleh saya sebagai wakil menteri jelas, saya kemudian jadi Dewan Pengawas jelas, Pak Dirut juga paham, itu jalan. Oke. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Ada mungkin 1-2 di sosmed, oh Pak ini kok kami nggak dibeli. Ya, dari sekian juta, kita nggak boleh terus kemudian, wah semua perfect, semua beres enggak. Ada 1-2 kita berusaha untuk perbaiki. Bagaimana orang yang tidak mendapatkan harga 6.500 itu tetap kita Bulog bisa hadir di situ. Oke, ya itulah ya jawabannya pemirsa. Kalau mungkin Anda masih bertanya, jadi pengawasan Bulog itu gimana sih? Beras itu siapa sih yang ngawasin? Nah itu tadi udah dijawab. Mas, kalau kita tadi udah move on ya, bicara soal beras. Nah sekarang kita bicara soal anak muda. Ya. Anda datang dari keluarga yang petani, kemudian dekat dengan yang namanya bertani. Iya, iya. Anak-anak muda sekarang belum tentu mau ada yang bertani. Ya gini ya, kan sawah kita ini kan 7,5 juta hektar. Nah, ya kan, kemudian ada keluarga petani kayak katakanlah keluarga kami lah. Kalau saya sih anaknya cuma 1 ya bapak saya, tapi kan ada keluarga yang anaknya mungkin lebih dari 1, ada 2, ada 3. Dia sawahnya pun udah kecil. Kan nggak mungkin sawah yang kecil itu dibagi ke 3 atau 4 anaknya. Pasti nggak cukup untuk hidup mereka. Betul. Pun orang tuanya masih butuh, karena dia kan juga orang tua masih hidup, masih dikerjakan. Sehingga itulah kenapa saya melihat banyak di antara petani itu orang tua, karena memang ya sebagai orang tuanya masih ngerjain, sehingga anak-anaknya terpaksa harus mencari pekerjaan di bidang lain. Oke. Pun kalaupun diwariskan, kan nggak mungkin 3 atau 4 anaknya bertani semua. Nah, maka program dari Kementerian Pertanian itu ada banyak untuk anak-anak muda yang mau bertani, karena opportunity-nya besar. Nah, Sekali lagi negara kita banyak matahari, negara kita subur, dan tanahnya banyak. Jadi Kementerian Pertanian juga sama. Kita ingin anak muda itu mesti dikasih contoh. Harus ada champion-champion kita yang berhasil di sektor pertanian. Berhasil saja nggak cukup. Harus berhasil dan diberitakan. dan Berhasil dipublikasikan. dan dipublikasikan. Oke. Berhasil dan diketahui banyak orang, sehingga orang mau. Apa? Betul. Nah, misalnya kita lakukan namanya brigade pangan, itu salah satu solusi. Apa?
Di Jawa banyak orang, di luar Jawa nggak ada orang. Di luar Jawa orang juga mau nyari pekerjaan susah. Maka Betul. daerah yang luas lahannya besar, anak mudanya mungkin juga, aduh bertani. Kenapa malas bertani? Karena bayangannya tuh manual, mesti nyangkul dan seterusnya. Padahal kan enggak Padahal sekarang nggak. ya. Sekarang sudah ada kita teknologi. transformasi pakai traktor, pakai drone. Gitu. Oke, Nah, ternyata itu men-trigger banyak anak muda untuk ikut. Di brigade Pangan. Pangan. 200 hektar dikelola 15 orang, dikasih alsintan semua. Jadi nggak ada orang ketemu cangkul, nggak ada. Dia duduk di kursi, dia kerja di situ. Nah itu dia pemirsa, jadi mudah-mudahan nanti ini bisa menginspirasi ya. Iya dong. Mudah-mudahan yang nonton di kanal-kanal media, kemudian di televisi itu bisa menginspirasi. Ayolah mulai bertani. Mas Dar, terima kasih ya karena Aku hari thank you ini, ya. Thank karena you. hari Thank ini you. sudah Jauh-jauh. di Jauh-jauh Sukabumi. Dari studio Metro TV ke Sukabumi ya. Untuk lihat langsung ternyata Indonesia punya potensi dan pemerintah kita mau support, apalagi untuk anak-anak muda yang mau bertani, ya kan Mas Dar? Dan saya juga mau nambahin mumpung di sini bahwa ternyata negara kita itu keren. Ya dong. Riset ada, uji coba ada, tinggal bagaimana membuat pendek gap antara hasil riset dan percobaan ke dalam implementasi di masyarakat. Nah itu dia. Nah itu kita minta tolong Metro TV, siapa tahu acara ini bisa ada menggugah semangat dari anak-anak muda kita yang ingin bertani. Terserah bertani kebun kopi, Boleh. coklat, lain-lain Tanaman-tanaman boleh. Bertani macam-macam ya. tanaman sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan bisa. Kementerian Pertanian siap pendampingan. Tuh. Itu adalah jawaban pasti dari seorang Wakil Menteri Pertanian. Nah, itu tadi pemirsa ketok pintu hari ini. Ketok pintu bagaimana keseharian seorang Wakil Menteri. Nanti kami akan kembali lagi untuk Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.